Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Main apa itu Mas? Apa Mas? Tadi bikin apa itu Mas Arjun sama Mas Zaki? Mas Arjun, Mas Zaki, bikin apa sayang? Ya? Kapal apa? Kapal Tenogo. Kapal Tenogo itu kapal apa ya? Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, depan, belakang, belakang. Saya sudah tahu. Sekali lagi ya. Satu. Kereta api turun, siapa hendak turun ke Bandung? Ke situ Mas Beb. Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo, ku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Keretanya lewat terowongan, kereta api lewat terowongan. Sebentar Pak Mas, ini sabar, sabar, nunggu penumpang di belakang. Sabar, nunggu penumpangnya. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa bihamdihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah yang terhormat Ibu Kepala TKP Selipat yang berbahagia, yang kami hormati Ibu CGP Angkatan 9, Ibu Agus Sonika, serta Dewan Guru TK dan bermain. Semoga di siang hari ini kita tetap dalam lindungan Allah. Acara nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu CGP kita, yakni Ibu Aminah Soleha. Tepatnya waktu kami serahkan. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala TK Muslimat NU Tarbiyatul Thalabah, yang kami hormati segenap guru PAUD Muslimat NU Tarbiyatul Thalabah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini insya Allah dalam tempat yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Ibu guru sekalian dan kepala sekolah yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan panjenengan semua dalam rangka menghadiri diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan TK Muslimat NU Tarbiyatul Thalabah. Apa itu budaya positif?
Oke, guru sekalian, sebelum kita membahas apa itu budaya positif, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan moto dari guru penggerak. Guru penggerak adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa makna dari moto tersebut? Tergerak adalah terlebih dahulu saya harus tergerak, maksudnya menggerakkan hati saya, niat saya untuk senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu di pendidikan guru penggerak ini, dan selanjutnya saya bisa bergerak di sini terlebih dahulu adalah menggerakkan atau menggerakkan perubahan yang ada di kelas saya. Selanjutnya setelah ada implementasi dari perubahan tersebut, baru saya akan bersedia menggerakkan perubahan yang lebih baik di lembaga kita tercinta ini, sehingga apa yang menjadi moto dari guru penggerak ini bisa saya terapkan dengan baik di lembaga ini, dan kedepannya nanti semoga lembaga kita Muslimat NU Tarbiyatul Thalabah bisa lebih maju dan berkualitas. Amin. Oke, guru sekalian, sebelum kita membahas apa itu budaya positif, terlebih dahulu saya akan membacakan apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu konsep-konsep inti dari budaya positif yang harus ada di lingkungan kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebijakan universal, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Itu semua nanti akan kita bahas di sini. Semoga waktunya mencukupi dan semoga saya bisa memaparkannya dengan baik. Tapi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pada prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap anak didik dapat belajar sesuai dengan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya ibu guru sekalian juga masih ingat dan sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Sudah paham semuanya, Bu? Oke, alhamdulillah. Bisa disampaikan lagi, bisa disebutkan lagi apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Oke, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemudian gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian apa itu berdiferensiasi? Nah ini sepertinya baru bagi saya, tapi saya kurang tahu lagi dengan panjenengan semua. Mungkin di antara kita semua ada yang sudah nggak asing lagi dengan kalimat berdiferensiasi itu. Barangkali ada yang sudah mengetahui, monggo disampaikan apa itu berdiferensiasi. Barangkali dari Bu Umi, Bu Nida, Bu Hanifah. Sesuai dengan keinginan anak. Apa Bu? Sesuai dengan keinginan anak. Sesuai dengan keinginan anak. Monggo yang lain. Jadi begini Bu ya, berdiferensiasi itu guru mengelompokkan densitas lain atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu. Jadi kalau di TK itu kan ada APE yang harus dimainkan oleh anak, misalnya kok dalam bentuk botol, tutup botol, kemudian ada sendok, ada batu kerikil, itu satu densitas. Kemudian kegiatan lainnya menggambar binatang, misalnya dalam tema binatang laut. Nah, dalam tema binatang laut kegiatannya anak membuat bentuk binatang laut yang dikenal anak dengan medianya itu tadi kita sediakan, ada bentuk botol, ada bentuk
kerikil, ada pecahan kulit telur, ada daun kering dan lain sebagainya lah. Di situ dipersilahkan anak untuk memilih benda mana yang anak sukai. Nah, itu salah satu contohnya dari berdiferensiasi. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin, Ibu? Monggo. Barangkali ada yang Mematuhi aturan yang ada. mematuhi aturan yang ada. Monggo yang lain. Oke Ibu-ibu, sebelum kita akan membahas, sebelum saya akan membahas apa itu disiplin positif, saya terlebih dahulu ingin meminta pemahaman panjenengan semua tentang disiplin. Apa itu disiplin? Monggo, yang sudah tahu silakan mengangkat tangannya dan bersuara, tunjukkan suaramu. Mematuhi segala aturan yang ada. Oke, Bu Umi, terima kasih Bu Sofia. Disiplin adalah mematuhi segala aturan yang ada. Kita kasih aplaus kepada Bu Umi Sofia. Monggo barangkali ada yang lain, Bu Fatima. Tanggung jawab nih. Oke, Sikap dan perasaan taat sikap dan perasaan taat pada peraturan. Kasih aplaus buat Bu Umu Kholidah. Oke, tadi dari Bu Umu Kholidah sikap taat terhadap aturan. Dari Bu Umu Sofia patuh pada taat dan patuh pada aturan. Berarti hampir sama ya Ibu ya. Oke Ibu semuanya, dalam budaya kita mana kata disiplin seringkali dimaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Jadi hampir sama dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Bu Umu Kholidah dan Bu Umu Sofia tadi, bahwasanya disiplin adalah kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa adanya paksaan, imbalan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin adalah sesuatu yang dilakukan anak tapi tanpa ada latar belakang dari pemberian imbalan maupun paksaan, ancaman serta hukuman. Nah, kira-kira setiap hari kita sudah memberikan atau memberlakukan disiplin itu sudah sesuai apa tidak dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini, Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Ya, dan disiplin itu sendiri cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kenapa sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan? Karena disiplin biasanya berbuntut pada hukuman. Semisal anak tidak memakai atribut lengkap, misalnya tidak memakai kaos kaki, maka anak akan dipulangkan keterangan, misalnya seperti itu. Itu adalah bentuk hukuman. Atau misalnya dalam kegiatan upacara anak tidak tertib. Nah, anak tidak tertib ketika kegiatan upacara dan diberi hukuman, anak tersebut tidak boleh masuk sekolah dan harus hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah suatu bentuk hukuman yang pastinya menimbulkan rasa ketidaknyamanan oleh peserta didik. Disiplin positif sebetulnya adalah bertujuan untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebijakan yang mereka percaya. Nah, ini adalah penanaman disiplin yang berasal dari dalam diri. Berarti ini tanpa adanya imbalan hukuman maupun penghargaan yang pastinya akan mereka terima jika tidak mematuhi aturan atau disiplin tersebut maupun akan mematuhi disiplin tersebut. Nah,
Nah, motivasi intrinsik ini biasanya ini berdampak jangka panjang karena anak tidak mengharapkan imbalan dari apa yang dia kerjakan terhadap kedisiplinan atau peraturan yang ada di lingkungannya tersebut. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman maupun pemberian hadiah dari orang lain. Jadi seseorang akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena ia semata-mata memang ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari yang mereka hargai. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini ada contoh kasus dari disiplin positif. Saya bacakan ya. Ibu Anas, yang pastinya bukan Ibu Amil Solihah. Ibu Anas adalah seorang guru kelas 2 SD. Jelas bukan Amil Solihah ya. Mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas selalu disibukkan dengan menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan adanya stiker bintang yang akan diberikan kepada anak didiknya yang mampu bersikap tertib ketika akan masuk pintu kelas. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya tersebut dengan pemberian stiker bintang. Anak-anak, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, maka anak tersebut akan mendapatkan bintang dari Bu Anas. Itu yang disampaikan oleh Bu Anas terhadap anak didiknya. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang dari gurunya tersebut. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya tersebut berdiri rapi untuk antri di depan pintu kelasnya. Sampai pada suatu ketika Bu Anas sakit dan terpaksa tidak masuk dan harus digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang adanya stiker bintang tersebut. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, ini monggo kita bahas sama-sama tentang contoh kasus tersebut. Pertanyaannya, apa motivasi murid-murid kelas 2A tersebut untuk bersedia antri sebelum masuk kelas? Apa yang menjadi motivasi dari anak-anak tersebut agar apa sehingga rapi apa untuk mendapat bintang dari gurunya? Itu motivasinya. Berarti adanya penghargaan atau pemberian hadiah. Nah, ini membuktikan bahwasanya pemberian hadiah itu berdampak jangka pendek saja dengan adanya perubahan positif untuk anak didik. Oke Ibu, yang kedua pertanyaannya, adakah cara lain agar murid-murid tersebut bersedia antri di depan kelas tanpa diberikan adanya penghargaan stiker bintang? Monggo. Monggo. Oke, Ibu Olidari. Menanggapi pertanyaan yang kedua, yaitu dengan cara memberi salam seperti atau ini atau gini saja dari saya. Oke, yang disampaikan oleh Ibu Umi Kholidah tadi adalah salam lewat apa ini? Tindakan. Ya, berarti itu ada pembentukan karakter anak. Oke, ada yang berarti kasih sayang. Oke, dan sopan santun karena ada saling biskuit atau jabat tangan. Oke, terima kasih. Oke, Ibu-ibu sekalian, topik selanjutnya adalah
kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dijaga oleh setiap individu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya anak didik yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan universal terdiri dari satu, profil pelajar Pancasila, yang pastinya ibu semua sudah hafal apa saja itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu sikap murid, meliputi sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai orang lain, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga yaitu 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, karakter tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, perdamaian, dan kesuksesan. Nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu petunjuk seumur hidup atau keterampilan hidup. Apa saja itu keterampilan hidup? Keterampilan hidup meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Sedangkan yang termasuk pada petunjuk hidup peduli yaitu penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluh kesah atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa yang menjadi motivasi perilaku manusia? Motivasi itu apa, Ibu? Motivasi, ayo semangat. Semangat. Monggo yang lainnya. Apa itu motivasi? Memberikan semangat. Motivasi yang memberikan semangat berarti motivasi dari orang lain. Oke, motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Dion Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu orang termotivasi karena satu, ingin menghindari ketidaknyamanan atau ingin menghindari adanya hukuman. Oke. Yang kedua, yang menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ibu-ibu sekalian, menurut panjenengan dari ketiga motivasi ini manakah motivasi yang positif? Dari ketiga ini, yang ketiga, oke, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai dirinya sendiri. Oke, kasih aplaus untuk kita. Oke, menurut Alkitab, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengkontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri merupakan penghargaan yang sesungguhnya untuk orang tersebut. Apa dampak penghargaan? Jadi penghargaan ini sebenarnya positif atau negatif, Ibu? Positif. Positif atau negatif? Penghargaan ya. Positif atau negatif untuk suatu motivasi? Ada negatifnya, ada positifnya.
Oke, positifnya? Positifnya untuk menyemangati anak supaya anak itu bisa. Oke, Ibu sekalian, kira-kira penghargaan ini berdampak atau mampu memberikan motivasi positif atau negatif untuk anak-anak? Monggo. Ya. Oke, silakan Bu Sofia. Maaf, sesuai yang dipaparkan dari Ibu Amilus tadi mengenai positif dan negatifnya mengenai suatu penghargaan. Di sini menurut saya Bu, ada hal positif dan ada hal negatif dari suatu penghargaan tersebut. Hal positifnya, anak-anak bisa semangat untuk terus ke sekolah atau melakukan apapun yang diberikan kepada guru karena termotivasi untuk mendapat penghargaan. Dan di sisi lain yang negatifnya, dia berharap terus kalau seandainya nanti dia tidak mampu mengerjakan sesuatu, pasti akan timbul kekecewaannya. Ya, saya tidak dapat. Itulah yang menjadi ketakutan bagi saya pribadi kalau penghargaan itu terus-menerus diberikan kepada anak tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Sofia. Oke, mengulangi apa yang disampaikan Bu Sofia bahwasanya penghargaan itu bisa berdampak negatif juga positif. Oke, positifnya karena bisa memicu anak untuk terus bersemangat. Yang negatifnya anak bisa timbul rasa kecewa jika tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Oke, sesuai dengan yang disampaikan oleh yang dikemukakan oleh Alfikon bahwasanya dampak penghargaan tersebut adalah satu, penghargaan bisa efektif dalam jangka waktu yang pendek tapi bukan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya apa di sini? Artinya anak bisa berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan penghargaan tersebut, bukan semata-mata karena adanya sesuatu yang timbul dalam dirinya karena dia memang ingin berubah, tapi berubahnya yang lebih baik adalah hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Jika tidak ada imbalan hadiah, maka bisa jadi anak tersebut juga tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi kurang efektif dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, seseorang akan menjadi tergantung terhadap adanya penghargaan yang diberikan oleh guru. Nah, serta hilangnya motivasi dari dalam diri anak tersebut. Jadi ada unsur ketergantungan terhadap penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Oh iya, aku mau berubah kalau dikasih hadiah sama Bu Lida. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, yaitu penghargaan dapat merusak suatu hubungan. Jika anak tidak mendapatkan penghargaan karena dia tidak mendapatkan kesempatan misalnya kalau ada guru menyampaikan pertanyaan yang harus dijawab oleh anak dan anak tersebut tidak diberi kesempatan untuk menjawab, nah otomatis dia akan kecewa karena melihat temannya yang lain yang diberikan kesempatan tersebut mendapatkan hadiah. Jadi ada rasa kecewa di situ. Kemudian ada rasa iri juga. Oh, ikut terus sing DKI, pancen iku sing iso jawab, aku enggak. Nah, seperti itu rasa iri. Ada juga timbul rasa persaingan. Aku kudu oleh hadiah, pokoknya aku kudu oleh hadiah. Apapun caranya aku bisa atau tidak bisa harus dapat hadiah. Nah, itu sehingga muncul persaingan di situ. Jadi penghargaan itu sebenarnya dapat merusak hubungan antar anak. Yang selanjutnya dampak dari penghargaan adalah bisa mematikan kreativitas anak. Selanjutnya penghargaan dapat menurunkan kualitas dari kemampuan anak didik. Yang terakhir, penghargaan juga bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, apa hukumannya? Dia merasa kecewa seperti yang disampaikan oleh Bu Sofia tadi. Jadi Oke Ibu, jadi menurut panjenengan
Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Sofia bahwasanya penghargaan itu ada dampak positifnya. Nah, supaya tidak menimbulkan dampak negatif, kira-kira apa caranya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru? Oke, kita kasih aplaus untuk ya kita. Terima kasih Bu Aminus. Menurut Afikon ya? Ya. Menurut saya penghargaan itu tetap ada. Di penghargaan itu kalau bisa disamaratakan, diadil, diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Misalkan contoh, Bu Fatimah ngaji minggu banter, nah, kita beri penghargaan. Satunya lagi kemampuan lain seperti dia mampu menyanyi, misalkan, nah, dikasih penghargaan. Jadi rata semua dalam satu kelas. Oke, topik selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Oke, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu tentang keyakinan kelas? Suatu aturan yang diterapkan dalam kelas tersebut. Suatu aturan yang dilakukan untuk kelas, yang dilakukan dalam kelas, yang diterapkan dalam kelas. Oke, berarti keyakinan adalah aturan. Oke, yang lain? Kesepakatan dalam kelas. Oke. Kenapa kok disebut keyakinan? Kenapa bukan peraturan dan kenapa bukan kesepakatan? Nah, kita akan membahas. Karena kalau peraturan ini yang membuat adalah guru, artinya peraturan dibuat hanya oleh sepihak. Murid hanya menerima, mau tidak mau murid harus patuh terhadap aturan. Sedangkan kalau keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi keyakinan ini harus ada kesepakatan dari murid dan guru. Setelah disepakati kemudian harus ditulis. Nah, itu adalah keyakinan. Kemudian keyakinan lebih menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam dirinya, itu motivasi intrinsik, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang diberikan oleh sekolah atau oleh guru. Jadi ibu-ibu sekalian, peraturan itu bersifat negatif. Kata-katanya seperti dilarang, kalau dalam peraturan pariwisata dilarang mencoret tembok, dilarang menginjak tanaman. Itu peraturan, ada kata-kata negatif yaitu dilarang. Sedangkan kalau keyakinan, dari kata-kata negatif tersebut kita rubah menjadi kata-kata yang positif. Nah, contohnya kalau dalam kelas dilarang rame, berarti apa Ibu kata-kata positifnya? Jika dirubah menjadi keyakinan kelas, bersikap tenang dalam kelas. Oke, seperti itu contohnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan sticky note dan nanti akan saya bagikan pada panjenengan semua. Kita akan mengisi keyakinan kelas kita akan praktek ya. Kita akan praktek membuat keyakinan kelas, merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Oke. Bantu Risma. Iya loh, Mbak. Isi. Tambah satu, yes. Yang putih agak muda. Breaking sih lah.
kesempatan bisa kok rasa stuck. Pember nasi tambah itu. Kalau ada pertanyaan enggak. Sasar itu sembarang. Tangan diputar-putar, berderu tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo, kalau nggak bisa. Ayo, aja. Ayo aja. Diputar ke kanan, diputar ke kiri. Oke ibu-ibu, mengenai keyakinan kelas ini kita akan praktek membuat keyakinan kelas merubah dari peraturan kelas. Jadi peraturan yang ada kita ubah menjadi keyakinan kelas. Monggo dari sticky note yang sudah saya bagikan, monggo silakan diisi dan silakan ditempelkan di depan sini. Di sini. Supaya geledel, pakai sepatu. Boleh. Aku ketemu di sana. Sepatu. Berkaos kaki, bongkar sampah pada tempatnya. Beratribut lengkap. Mengembalikan mainan pada tempatnya. Berjilbab bagi yang perempuan. Bersepatu. Oke, Bu ini sopan. Oke, kita kasih aplaus buat semuanya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Berkaos kaki, dari nilai-nilai kebajikan ini kira-kira masuk kemana, Bu? Dari berkaos kaki ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, dengan rasa, gotong royong. Masuk yang mana? Kita bahas dari berkaos kaki, kira-kira masuk nilai kebajikan yang mana? Keteraturan. Keteraturan. Oke. Keteraturan. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas selanjutnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan. Oke. Keyakinan kelas selanjutnya atribut lengkap. Beratribut lengkap berarti beraturan. Oke, sip. Selanjutnya mengembalikan mainan pada tempatnya. Gotong royong, kerapian. Kemudian tanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Keyakinan kelas selanjutnya yaitu berjilbab bagi yang perempuan. Kesantunan. Kesantunan. Ada apa tidak kesantunan? Di situ. Ada. Ibu kesantunan. Oke, kesantunan ada. Oke. Selanjutnya sopan. Sopan. Pastinya masuk pada nilai kebajikan kesopanan. Tepuk tangan buat semuanya. Ibu-ibu selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Sesuatu yang diberikan pada orang yang melanggar. Sesuatu yang diberikan kepada anak yang melanggar, pada anak atau orang yang melanggar. Kemudian konsekuensi. Sesuatu yang harus diterima. Sesuatu yang harus
diterima dari perlakuan. Oke, dari aturan tersebut. Sedangkan kalau restitusi, ada yang sudah tahu apa itu restitusi? Restitusi memperbaiki kesalahan. Oke, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, ketiga hal ini berkaitan dengan adanya kedisiplinan. Nah, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, kira-kira menurut panjenengan penerapan untuk program disiplin yang berbudaya positif dari ketiga hal ini, manakah yang lebih baik untuk diterapkan? Restitusi. Oke, kasih aplaus buat semuanya. Oke, topik selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah semua yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka hal itu sebenarnya dikarenakan mereka telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kelima kebutuhan dasar manusia. Apa saja kelima kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh rumah, makanan, pakaian, keamanan, dan juga kesehatan. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu adanya kasih sayang dan rasa diterima. Orang lain atau kita pastinya juga butuh untuk diterima di lingkungan kita, butuh dihargai. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pengakuan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan di sini yaitu berkeinginan untuk dianggap, berkeinginan untuk memimpin, berprestasi dan didengar. Selanjutnya yaitu berkebutuhan untuk bebas. Bebas di sini dalam artian mandiri, mampu memiliki pilihan yang ia kehendaki tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Bebas untuk mencoba hal-hal baru yang ia ingin ketahui, yang anak tersebut ingin ketahui. Kemudian bebas untuk mengendalikan dirinya. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu untuk mendapatkan kesenangan. Jadi anak-anak juga butuh bermain, butuh humor, dan butuh antusias. Seperti orang dewasa juga pastinya butuh semuanya itu. Oke, posisi kontrol guru. Apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol guru. Guru berposisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, berposisi sebagai teman, berposisi sebagai pemantau, dan berposisi sebagai manajer. Posisi apakah ini? Ini adalah posisi guru ketika anak melakukan kesalahan. Apa ini posisi penghukum? Posisi penghukum yaitu seorang guru atau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah hati karena sudah melakukan suatu kesalahan atau melanggar aturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian posisi kontrol dari guru yang selanjutnya yaitu berposisi sebagai teman. Jadi seorang guru dalam menyelesaikan masalah
ini dia mampu memposisikan dirinya sebagai teman dari anak tersebut yang membuat kesalahan. Tanpa di sini guru yang berposisi sebagai teman tidak akan menyakiti anak yang berbuat salah, namun guru tersebut akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan kalimat-kalimat humor untuk mempengaruhi seseorang yang telah berbuat salah. Posisi kontrol guru untuk menyelesaikan masalah yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita harus bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi yang ada. Posisi kontrol guru selanjutnya yaitu sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, kemudian mendukung murid tersebut agar mampu memenuhi solusi atau menemukan solusi atas permasalahan atau kesalahan yang sudah ia buat. Jadi menurut Anda dari posisi kontrol semua guru ini, kelima posisi kontrol guru ini, manakah yang lebih efektif untuk diterapkan, Ibu? Sebagai teman. Selanjutnya sebagai manajer, sebagai teman dan manajer. Contoh berdiri di hadapan kelas ketiga, oke. Topik selanjutnya ya ini sepertinya topik terakhir yang akan kita bahas. Restitusi itu apa? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua maupun atasan agar mendapatkan anak yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan sifat disiplin positif pada anak sebagai bagian dari budaya positif. Restitusi membimbing anak berdisiplin positif agar mampu menjadi anak yang merdeka dalam belajar. Restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan. Nah, jadi ini berbeda dengan hukuman maupun konsekuensi. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi restitusi ini anak dipersilakan untuk memberikan solusi jika anak tersebut berbuat salah. Apa solusinya? Itu ditawarkan pada anak. Dan restitusi berfokus pada solusi sehingga dapat mengembalikan anak yang berbuat salah kepada kelompok yang guru kehendaki. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan. Yang kedua, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Nah, sebenarnya seperti itu. Yang ketiga, mampu mengubah dan menggeser identitas murid dari identitas salah atau gagal ke identitas sukses. Yang keempat, tidak mengkritik anak yang sedang mengalami identitas gagal atau yang melanggar aturan atau yang melakukan kesalahan. Validasi, langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tahapan yang dilakukan yaitu berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Yang kedua, guru memiliki cara berpikir bahwa pasti ada alasan atau tujuan anak melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan oleh guru maupun orang tua maupun atasan kepada bawahannya dengan menggunakan suara atau menggunakan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan orang lain.
Langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Satu, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, jadi ada motivasi dari dalam anak. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Itu besok apa itu? Awas, apa ini? Arjun. Itu kok tak nonton? Terus mari itu kok. Ah ya Allah. Nah, itu mau skenario itu. Nah, ini adalah contoh kasus di kelas saya, Ibu. Ada seorang anak yang bernama Arjun. Pada suatu hari ia kedapatan sedang bermain perosotan yang ada di halaman sekolah kita ketika kegiatan belajar sedang terlaksana di dalam kelas, sehingga kegiatan yang harus ia kerjakan di dalam kelas menjadi terbengkalai dan tidak ia selesaikan. Alhamdulillah Ibu sekalian, topik demi topik telah kita lalui bersama dan selanjutnya kita berada di penutup. Dalam standar nasional pendidikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau berposisi manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, berikutnya adalah refleksi dan diskusi. Oke Ibu sekalian, dari kegiatan diseminasi kita hari ini, saya ingin bertanya pada panjenengan semua, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Yang kedua, adakah hal yang menarik dari konsep-konsep yang sudah saya sampaikan tadi? Monggo. Silakan. Oke, kita kasih Tanggapan saya mengenai mengikuti diseminasi budaya positif hari ini, perasaan saya sangat menyenangkan sekali dan juga bisa menambahkan ilmu untuk saya dan semuanya. Terima kasih. Monggo refleksi yang kedua. Oke, kita kasih aplaus buat Bapak. Oke, merefleksi yang poin keberapa, Bu? Poin kedua yaitu mengenai penghargaan. Di mana penghargaan ini adalah membuat anak bisa termotivasi sehingga anak bisa lebih giat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofia. Terima kasih saya sampaikan kepada semua guru-guru yang hebat. Marilah kita bergerak, guru bergerak, Indonesia maju. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari saya dalam menyampaikan atau mengatakan tentang budaya positif ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk bulan Lestari. Demikian tadi pemaparan tentang diskriminasi disiplin positif yang diterapkan di kelas. Acara selanjutnya yaitu umpan balik yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Tengah kita, yaitu Ibu Roto Janati. Kepadanya disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada program disiplin positif telah kita laksanakan pada hari ini dan berjalan dengan baik dan lancar. Saya Ibu Roto Janati sebagai Kepala TK Muslimat NU Tarbiyatul Thalabah
Mudah-mudahan pada program disiplin positif ini bisa menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menerapkan konsep ini, konsep budaya positif demi memajukan dan mewujudkan kemerdekaan belajar peserta didik, sehingga akan terbentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif bagi lembaga TK Muslimat NU Tarbiyatul Thalabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik dari saya sebagai guru yakni tentang disiplin positif ini, yakni menambah wawasan kepada kami, dan yang terutama yakni tentang disiplin yang merupakan fungsi peraturan, yaitu sebagai teman. Jadi kita kepada teman, posisi sebagai teman. Jadi selain kita nanti memberikan arahan kepada anak itu seperti teman, sehingga teman tidak merasa bersalah gitu. Terima kasih. Semoga kita bisa melaksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.